Kalau di episode sebelumnya di Jas Merah, kita mengangkat kamp kerja paksa Pulau Buru di 10 tahun awal penegakan rezim militer Orde Baru. Di episode sekarang, kita akan berpindah ke kamp interniran yang lebih tua, yang lebih old, Boven Digul. Kalau buruh di Maluku diciptakan akibat dari peristiwa semalam di Jakarta Pusat, Digul ini tercipta karena peristiwa pemberontakan rakyat di banyak daerah. Di Jawa Barat dan ada yang di Sumatera. Pulau Buru dibikin oleh pimpinan utama Angkatan Darat, hasil didikan organisasi tentara Kenil, dan yang punya Kenil sendiri, Gubernur Jenderal De Graaf, yang punya ide membuat Digul. Jadi boleh dibilang Digul itu gurunya buruh. Gubernur Jenderal De Graaf adalah maha gurunya Jenderal Harto. Dan dua jenis spesies jenderal ini bersama seluruh pengikutnya hingga akhir zaman sama-sama menjadikan PKI sebagai hantu laten aparat Kukima. Saya Muhyiddin M. Dahlan, dokumentator Partai Clear dan tukang clipping amatir di Indonesia. Inilah Jas Merah Mojok, episode hantu kamp pembuangan Boven Digul. Adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Pemberontakan bersenjata yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia di bulan November 1926 melahirkan keputusan yang absolut dari pemerintah kolonial. Membuat kamp pembuangan di ujung terjauh di wilayah koloni mereka di sebelah timur bernama Boven Digul. Nggak ada lagi opsi buang ke Belanda seperti yang dialami oleh Ki Hajar Dewantoro atau Tan Malaka dan seterusnya. Pokoknya nggak ada lagi opsi buang ke sini, buang ke situ gitu. Semua harus dikonsentrasikan ke daerah luar biasa terpencilnya, luar biasa terisolasinya dari dunia modern. Boven Digul. Bayangkan saja kalau kalian teman-teman membuka peta Google, setelah kapal meninggalkan Pulau Maluku, meninggalkan Pulau Aru dan menyeberang dan sampai ke mulut Sungai Digul, Papua Selatan, Anda bisa bayangkan dari mulut Sungai Digul itu sampai ke Boven Digul dengan naik kapal motor, jaraknya aduh mama itu Jogja Jakarta. Dan itu bayangkan di situasi di tahun 1927. Apa saja syarat seseorang dibuang ke Digul? Semua saja dari mereka yang mengganggu ketertiban umum bisa dilempar jauh ke Digul. Jadi kalian garis bawahi baik-baik diksi ini. Ketertiban umum. Karena diksi ini, diksi ketertiban umum ini betul-betul menjadi hantu bagi rakyat kebanyakan di bawah anak didik company bernama Jenderal Harto dan bahkan sampai hari ini. Mula-mula teman-teman sekalian, screening diperketat. Yang didigulkan hanyalah para pemimpin utama komunis. Lalu ukuran mata jalannya itu dilebarin menjadi pemimpin-pemimpin komunis yang tindakannya mengancam ketertiban umum. Itu syarat-syaratnya. Takashi Shiraishi menerbitkan, ini ada dua bukunya, dua buku penting. Dan saya pernah membahas salah satunya di salah satu festival buku Pacar Merah di belakang kantor Keraton Kasunanan Surakarta gitu. Sekitar 2-3 tahun yang lalu. Buku ini berisi sekilas reviewnya gitu ya. Buku ini isinya lahirnya Syarikat Islam, pergolakan
internalnya yang sangat seru antara kiri dan kanan, pengorganisasian kaum buruh di seantero Jawa Tengah, isinya ada debat, isinya juga ada penangkapan-penangkapan, ada kongres, dan ramai sekali. Dan ujung dari keriuhan buku Zaman Bergerak ini adalah pemberontakan PKI dan organisasi-organisasi progresif semacam Sarekat Rakyat di tahun 26. Jadi itu ada ujungnya. Akibat dari buku Zaman Bergerak, lahir buku yang ini. Dunia Hantu Digul. Jadi dua buku ini mesti teman-teman baca secara berkesinambungan. Zaman Bergerak menjadi sebab, dan satunya lagi Hantu Digul adalah akibat. Jadi ini sebab, ini akibatnya. Dari aksi pemogokan kaum buruh yang nyaris tidak terputus ke aksi bersenjata. Jadi kalau teman-teman ingin membaca deskripsi dan detail jalannya aksi pemberontakan, jangan baca di dua buku ini. Saya rekomendasikan Anda harus membaca koran Pemberita. Dan koran ini masih tersimpan dengan baik di Perpustakaan Nasional. Saya nggak tahu apakah di Salemba atau di Gambir. Kemungkinan ada di Gambir. Tim Kronik Indonesia Buku yang dulu saya pimpin di tahun 2007 sudah pernah menyalin rangkuman isi dari isi pemberita itu menjadi kronik. Dan kalau mau dirakumkan, pemberontakan ini usianya teman-teman sekalian hanya 3 hari. Setelah 3 hari langsung selesai disapu. Paling enggak itu yang terjadi di Batavia, itu yang terjadi di Pandeglang, Banten, itu yang terjadi di Cimahi, itu yang terjadi di Bandung. Dimulai dari tanggal 12 November 26, tanggal 15 beritanya udah beda. Beritanya sudah mulai dilakukan penangkapan terutama di Batavia. 12, 13, 14 November. Dan operasi pembersihan setelah tanggal-tanggal itu berlangsung terus menerus, tiada henti dan tidak pandang bulu, sampai berujung sangat jauh ke orang yang gak ada hubungan sama sekali yang komunis. Seperti Soekarno, seperti Hatta, seperti Syahrir di tahun 30-an. Paling gak pemberontakannya 26, 30-an masuk semua ke Digul, kecuali Soekarno. Pemberontakan terakhir, dan saya kira terlambat sekali, meletus di Sumatera Barat. Di awal Januari kalau nggak salah, 27. Setelah Jawa disapu habis oleh tentara Kenil. Di Silungkang, di Sawalunto, pemberontakan itu meletus. Dan cepat padam, nggak nyampe sebulan itu. Para pemberontak di Silungkang itu dijepit di kecamatan. Jadi mereka cuma memberontak itu di kecamatan aja. Mereka belum nyampe ke kota Sawalunto. Dan hasilnya adalah ribuan anggota PKI dan Sarekat Rakyat dibariskan ke penjara. Ada yang digantung, ada yang dipenjara, dan tentu saja sisanya dibuang ke Bovon Digul. Sampai di sini teman-teman sekalian akan mengingat bagaimana rumusan dari apa yang disebut metode Jakarta 65 bekerja. Bayangkan, cuma 1 sampai 3 Oktober kan yang 65 itu. Cuma 3 hari, ya toh? Jangan pernah bayangkan kayak pemberontakan di Ponegoro sampai 5 tahun, bayangkan. Di Jawa Barat dan Batavia itu cuma 3 hari. 26. Jadi sama. Seguru semurid. Buruh Digul itu seguru semurid. Dan sangat hebat. Dahsyat. Dan di tengah operasi penangkapan di mana-mana itu, bayangkan tanggal 18 November, tanggal 15 tadi ya, 18 November sudah ada rapat membuat camp pembuangan itu. Cuma 3 hari setelah pelumpuhan gelombang pertama di Batavia dan Jawa Barat, sudah dirumuskan apa yang disebut camp interniran itu.
Karena pemerintah merasa bahaya betul kopik-kopik komunis ini kalau masih menginjak bumi Jawa. Lahirlah De Gaulle. Bukan hanya pemimpin utama komunis yang dibawa ke sana. Istri, anak, bahkan bayi merah, mereka juga dilayarkan seluruhnya ke De Gaulle. Dan itu bayangkan bawa bayi merah itu loh. Itu kan jauh sekali itu dari Jawa itu. Bahkan di era digital ini, di era dengan transportasi modern seperti saat ini, mengimajinasikan saja ke Boven de Gaulle itu juga nggak pernah. Pernah diri membayangkan ke Boven de Gaulle. Nah ini tahun 27, bawa bayi merah, sekeluarga diangkut semua Jawa itu, keluarga Jawa. Di tahun segitu Jawa dibersihkan dari patriot-patriot pemberani dan progresif 26 ini. Dari para pemimpi dan pendambak kemerdekaan absolut. Kolonialisme. Dari PKI ini. PKI ini mereka biasanya itu singkat dengan Perintis Kemerdekaan Indonesia. Para kiai, para pemimpin tarekat yang dipandang terlibat dan bersama-sama PKI angkat senjata dibersihkan dari Jawa. Kisah bagaimana bayi dibesarkan di Boven de Gaulle, Anda bisa membaca memoirnya Tri Ramijo. Kisah-kisah dari Tanah Merah yang pernah diterbitkan oleh Ultimus dan menarik sekali memoir itu. Saya merekomendasikan Anda membaca itu. Si bayi merah itu yang dibopong ibunya itu bernama Tri Ramijo. Mereka mengikuti ayah mereka yang kiai yang kemudian hidup puluhan tahun di tengah belantara De Gaulle yang sunyi itu. Mas Marco Kartodikromo juga menulis memoir yang menarik sekali tentang kedatangannya pertama kali di Boven de Gaulle. Judulnya itu Pergaulan Orang Buangan di Boven de Gaulle. Catatan Mas Marco menurut saya sangat memukau. Mungkin karena ia sastrawan, juga ia adalah jurnalis yang tulisan-tulisannya sangat efektif, sangat ringkas, sangat padat, dan ciri yang lain adalah bertendensi. Dari memoir Marco tergambar De Gaulle sedemikian rupa dibentuk seperti daerah koloni baru di dekat Australia sana itu. Ada satuan-satuan kepalanya yang diangkat dari para buangan itu. Jadi De Gaulle itu bukan seperti penjara Wirogunan, penjara Cipinang, atau penjara Sukabumi, enggak. Dia itu seperti Kapanewon gitu loh, kayak kecamatan. Ada koramilnya, ada rumah sakitnya, ada sekolahnya, ada pasarnya, bahkan ada tempat pelelangannya gitu. Macam-macamnya itu ada semua. Cuma kalau di Boven de Gaulle adalah ada pembedanya. Di Boven de Gaulle itu jadi pusat administrasi, tapi ada satu tempat lagi yang diciptakan buat jenis manusia yang kepala batu. Manusia yang gak mau kerjasama dengan Belanda. Mereka yang emoh menerima upah dari Belanda. Mereka yang emoh menerima pengobatan dari Belanda. Tempat buat komunis-komunis kopik kayak gini. Tempat buat patriot kepala batu seperti ini. Belanda membuatkan sendiri tempat internirannya. Nama tempat buangannya adalah Tanah Merah. Jadi jauhnya Tanah Merah ini, Mas Janu ya, jauhnya Tanah Merah ini dari Boven de Gaulle itu kayak Jogja ke tempat Wonosobo atau dari Jogja ke Solo. Jauhnya seperti itu. Jadi sekali lagi bayangkan kalau ngelaju di tahun 20-an dan 30-an dengan satu-satunya jalur transportasi hanya sungai, nah bayangkanlah itu. Dan gak usah tanya buayanya ada berapa. Nama seperti Marco Kartodikromo, Ali Arham, tempat mereka bukan di Boven de Gaulle tapi di atasnya lagi, Tanah Merah, dengan fasilitas hidup yang sangat mengenaskan. Salah satu cerita buangan yang dimangsa buaya di Sungai De Gaulle itu datang dari tahanan dari Surakarta. Saya lupa namanya, tapi bagian dari barisan Haji Misbah. Tapi Misbah sendiri yang menjadi saf pertama pembuangan ke Papua di tahun 24
bukan 26 ya. Dia nggak sampai ke Digul, cuma sampainya ke Manokwari, di kepala burung di sekitar Papua Barat itu. Neraka Digul kemudian bukanlah kekejaman tentara yang suka nembak-nembak, tetapi neraka Digul adalah buaya, nyamuk malaria, dan kesepian. Yang sangat berbahaya dan bisa menghabisi mental para aktivis ini adalah ketiadaan kepastian sampai kapan hidup di tengah ketertutupan dunia seperti ini. Digul memang diciptakan berbeda dengan penjara biasa. Digul adalah pengucilan sampai orang-orang terbuang ini mampus kena mental. Biasanya setiap Agustus di pemerintahan Indonesia diperingati Digul ini sebagai monumen penindasan dari titik pijar cahaya dari timur. Kisah pahitnya merebut kemerdekaan. Nama Hatta disebut, nama Syahrir dikutip, tetapi PKI enggak. Komunis yang perintis kemerdekaan Indonesia itu enggak disebut pemerintah sedikit pun. Apalagi dimasukkan menjadi cerita heroik dan patriotik di buku pelajaran sekolah. Padahal pembangun utama dan pembabat alas awal-awal Boven Digul adalah komunis dan keluarga mereka. Saudara sekalian, sampailah kita di bagian ujung. Singkat cerita, kalau ada sister-sisteran, kalau ada sister city, kota kembaran, maka kembaran kota Solo dan sekitarnya, seperti di zaman bergerak ini, saya kira yang pas adalah Boven Digul. Selama ini sister city-nya kota Solo itu adalah ada di Cina satu, ada di Korea Selatan satu, kejauhan. Seperti buku ini, pasangan zaman bergerak adalah tetap hantu Digul. Solo sampai Digul. Maka pemerintah mari buka rute penerbangan Adi Sumarmo Airport ke Tanah Merah Airport. Saya Muhyiddin M. Dahlan, dokumentator partikelir dan tukang clipping amatir di Indonesia, dari Galeri Seni Tiga Rupa, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Jas Merah. Sampai jumpa di episode berikutnya.